Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 767. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan terhempas ke udara. Kembali, Qin Chen mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan langsung meraih Pu Jisi di tangannya. Berlutut, kata Qin Chen setelah suaranya jatuh. Kekuatan yang kuat menekan Pu Jisi, menyebabkan Pu Jisi tiba-tiba berlutut di depan Qin Chen. Putra suci veteran Pu Jisi baru saja berlutut di tanah seperti ini. Wajahnya memerah dengan darah menetes. Tidak, Pu Jisi meraung dengan panik, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Tetapi itu sia-sia. Di bawah kekuatan kuno Qin Chen, dia tidak bisa bergerak. Seperti Murong Tian, dia berlutut di tanah dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Dua putra suci divisi seni bela diri itu pada akhirnya dikalahkan dan sekarang berlutut di tanah. Apa itu dapat tur bayangan Kaisar Barat? Biarkan saya mencobanya, kata Qin Chen seraya menekan tangannya kepada kepala Pu Jisi. Seketika Pu Jisi tiba-tiba menjerit dan meraung. Di tubuhnya serangkaian hukum dan aura melonjak. Dan kekuatan garis keturunan berubah menjadi kekuatan hukum asli yang beredar dengan liar, mengintai dengan jelas. Kekuatanku, kata Pu Jisi. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Di bawah mata pengintai Qin Chen, dia tampaknya tidak memiliki rahasia untuk disembunyikan. Dan semuanya jelas berada di bawah pandangan Qin Chen. Menariknya, ini adalah kombinasi dari makna mendalam dari kehampaan dan makna mendalam dari bayangan. Dua kekuatan hukum bergabung untuk menghasilkan efek virtual. Cahaya kebijaksanaan melintas di mata Qin Chen, dan tubuhnya mulai menjadi kabur, samar-samar, seolah-olah antara kenyataan dan ilusi. Dan itu sangat mirip dengan teknik dapat tur bayangan Kaisar Barat yang ditampilkan oleh Pu Jisi sebelumnya. Bahkan ini lebih dalam dan lebih kuat. Qin Chen ini menyimpulkan kekuatan magis Pu Jisi. Dia ingin mengintegrasikan kekuatannya untuk menguasai teknik dapat tur bayangan Kaisar Barat. Lihat, napas Qin Chen benar-benar menjadi kabur. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda hampir tidak akan dapat melihatnya hanya dengan kesadaran ilahi. Bagaimana mungkin Pu Jisi dapat menguasai teknik dapat tur bayangan Kaisar Barat karena dia memiliki warisan Kaisar Barat, dan dikabarkan bahwa dia memiliki darah Kaisar Barat kuno. Lalu bagaimana Qin Chen bisa memahaminya secara sekilas? Di kedalaman divisi seni bela diri, banyak penatua tertinggi berseru, metode seperti itu tidak pernah terdengar. Kekuatan magis apapun membutuhkan berbagai peluang dan berbagai penebusan dosa untuk dapat menguasainya. Dan beberapa bahkan membutuhkan banyak persyaratan. Tetapi Qin Chen hanya dengan sekali lihat dia mensimulasikannya. Bagaimana mungkin para penatua teratas ini tidak terkejut? Setelah menyimpulkan dapat tur bayangan Kaisar Barat, Qin Chen kemudian melepaskan tangannya dan berkata dengan mencibir, "Kalian berdua, akui kesalahan kalian di sini. Ketika Anda tahu Anda salah, dan kapan Anda bisa pergi?" Qin Chen ingin kedua putra suci yang agung ini berlutut di sini menerima petunjuk dari para murid dari seluruh divisi seni bela diri dan menonton seperti menonton monyet. Ini disebut membunuh ayam dan monyet. Dia ingin meninggalkan keagungan abadi dan citra tak terkalahkan di divisi seni bela diri, sehingga di masa depan tidak akan ada lagi yang berani memindahkan bawahannya, dan tidak ada lagi yang berani untuk tidak mematuhi otoritasnya. Apa asal-usul orang ini? Itu benar-benar membuat kedua putra suci berlutut. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti sosok kelas atas di dalam Tianjuo, dan bahkan mungkin menjadi master divisi pemurnian. Jika kita dapat mengikuti orang seperti itu, maka masa depan kita dalam Tianjuo akan menjadi cerah. Saya khawatir, berdasarkan basis kultivasi pihak lain, dia bisa memandang rendah kita sama sekali. Kalau begitu, ambil rute lain.
tidaklah buruk untuk bersorak dengan kakak senior Chimei sekarang. Ya benar, saya juga tidak mengerti mengapa tidak ada penatua inti dari divisi seni bela diri yang muncul. Ini terlalu tidak normal. Putra ini pasti memiliki latar belakang yang besar. Ya benar, sungguh sepertinya kita harus mulai dari kakak senior Chimei. Banyak murid nampak berdiskusi. Qin Chen membuat prestasi dan benar-benar menegaskan citra tak terkalahkan di benak banyak murid. Sekarang tidak ada lagi yang berani memprovokasinya, dan bahkan banyak murid dari divisi seni bela diri ingin menjilatnya dan menjadi pengikutnya. Chimei, kamu akan tinggal di sini untukku. Saya akan kembali ke rumah gua untuk memahami misterinya. Adapun Lin An, kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih telah memimpin jalan, kata Qin Chen. Dia memberi perintah kepada Chimei dan Lin An. Lalu dia berbalik dan membawa ketiga Ao Qingling kembali ke gua. Baiklah senior, merupakan suatu kehormatan bagi murid ini untuk melayani senior, kata Lin An. Saat ini kulit kepalanya mati rasa karena kegembiraan, dan dia buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Ini adalah berkah yang telah dia kembangkan selama 3 kehidupan dan kesempatan baginya untuk tunduk kepada ahli yang kuat. Qin Chen mengabaikan mereka, mengangguk, memimpin Ao Qingling dan ketiganya ke dalam gua, menghilang dari mata semua orang. Chen Shao, kamu membiarkan putra suci Murong Tian dan putra suci Pu Jisi berlutut di sini. Apakah ini agak buruk? Bagaimanapun ini adalah divisi seni bela diri. Jika para penatua mengetahuinya, Anda mungkin akan dalam masalah besar, dan pasti akan ada penatua yang maju dan menyelamatkan mereka berdua. Pada saat itu, Anda akan memprovokasi beberapa musuh besar, dan Anda bahkan mungkin akan memprovokasi semua penatua di seluruh divisi seni bela diri. Begitu Ao Qingling dan ketiganya memasuki gua, mereka langsung khawatir dan berkata kepada Qin Chen. Para penatua tidak akan senang ketika Qin Chen memukul putra suci dari divisi seni bela diri mereka. Tidak senang, Qin Chen tersenyum dingin. Apakah kamu pikir para penatua divisi seni bela diri tidak mengetahui bahwa kedua putra suci mereka berlutut di sana? Tetapi tidak apa-apa, saya juga ingin melihat siapa orang yang ada di belakang Murong Tian, kata Qin Chen matanya berkedip. Dia mengungkapkan cahaya kebijaksanaan. Saya mendengar bahwa ada panggung besar di belakang Murong Tian yang saling terkait. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan mereka. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membuat Murong Tian berlutut. Dan saya percaya bahwa orang di belakang Murong Tian itu akan muncul. Ketika saatnya tiba, itu akan diselesaikan bersama dan tidak akan menimbulkan kesulitan di masa depan. Apa, Chen Shao, jadi kamu masih punya rencana seperti itu? Ao Qingling dan yang lainnya nampak terkejut. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata Qin Chen dan acuh tak acuh. Jika kita tidak menyelesaikannya kali ini, pasti akan ada masalah di masa depan. Karena saya telah menjadi murid utama dari divisi pemurnian. Saya akan pergi ke tempat berbahaya untuk berpartisipasi dalam sebuah pengalaman, kata Qin Chen. Apa berpartisipasi dalam sebuah pengalaman? Ao Qingling dan yang lainnya nampak merutkan kening. Ya, saya tidak tahu apa pengalaman spesifiknya. Tetapi sejauh yang saya tanyakan, pengalaman kali ini tidak sepele. Tianjuo juga sangat penting dan berbahaya. Tidak hanya Tianjuo, rumah Guanghan dan beberapa pasukan teratas di sekitar. Dan bahkan beberapa pasukan tingkat guru suci memiliki master top yang akan berpartisipasi. Kata Qin Chen, dia juga belajar sedikit tentang identitas murid utama dan menanyakan hal-hal seperti itu. Sejauh yang dia tahu, tempat pengalaman itu sangat berbahaya. Ada banyak dewa dan iblis yang kuat, binatang buas, roh jahat, dan bahkan mungkin ada monster, bahkan orang kuat dari ras iblis. Banyak orang memasukinya dan sering mati di dalamnya. Bahkan beberapa pasukan top putra suci telah jatuh yang sangat berbahaya. Terakhir kali para murid yang bekerja di rumah Guanghan memasukinya, mereka menderita kerugian besar dan bahkan banyak putra suci meninggal. Tentu saja peluangnya juga besar. Bahkan ada desas-desus bahwa ada hosti suci. Kali ini Penatua Agung menunjuk Qin Chen sebagai murid utama. Murid besar itu baru saja mengambil potensi Qin Chen dan dia ingin memberi Qin Chen kesempatan. Apa, sangat berbahaya. Kalau begitu kita juga harus pergi, kata Ao Qingling dan yang lainnya. Mereka bertiga tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran. Mustahil, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu lemah.
Selain itu, kamu harus tinggal di rumah Guanghan dan melakukan sesuatu untuk saya untuk mendirikan cabang Pepluncendi. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk membawamu pergi. Anda tinggal di divisi seni bela diri tidak akan ada masa depan. Sumber daya yang diperoleh biasa saja. Dan saya punya cara agar Anda mendapatkan lebih banyak sumber daya, kata Qin Chen. Tapi, Chen Shao, Anda membutuhkan seseorang untuk merawat Anda. Kami bisa menjagamu. Ao Qingling buru-buru berkata, kamu pasti membutuhkan seseorang di sisimu untuk mengurus kehidupan sehari-harimu. Ini, aku sudah ada yang mengurus, kata Qin Chen. Siapa? Ao Qingling dan yang lainnya menunjukkan tatapan waspada. Pada saat ini mereka bertiga waspada seolah-olah mereka telah melihat musuh alami. Saya. Suara menggoda terdengar dan dari Kampan tiba-tiba melintas di sekitar Qin Chen. Saat berikutnya sesosok bangsawan keluar dari Kampan. Ini adalah seorang wanita cantik. Nampak dia tersenyum. Wanita ini mengenakan gaun putih panjang. Kulitnya putih dan wajahnya yang cantik, sangat cantik. Seperti peri yang turun dari kayangan, tetapi matanya terlalu menawan, seolah-olah dia memiliki spiritualitas yang dapat menggetarkan hati orang-orang. Kecantikan macam apa ini? Ao Qingling dan yang lainnya hanya merasa bahwa wanita di depan mereka bertiga begitu cantik sehingga mereka bertiga mabuk. Dan mereka memiliki keinginan untuk hidup dan mati satu sama lain. Seolah-olah mereka bisa mendapatkan senyuman darinya, mereka rela mati sekarang. Salah. Tiba-tiba mereka bertiga terangsang dan mereka tiba-tiba terbangun. Bagaimana mungkin mereka memiliki pikiran seperti itu? Itu terlalu menawan. Siapa kamu? Mereka bertiga berkata dengan waspada. Permusuhan muncul di mata mereka dan hati mereka terkejut. Pihak lain terlalu kuat. Bahkan mereka bertiga, yang padahal mereka bertiga adalah wanita, bisa terpesona. Jika wanita itu bertemu dengan pria, efek seperti apa yang akan ditimbulkan? Apakah Chen Shao dibuat bingung oleh wanita ini? Chen Shao, budidaya wanita ini memiliki pesona, kamu harus berhati-hati, kata Ao Qingling. Dia berkata dengan tegas. Tubuhnya melonjak penuh permusuhan dan aura pembunuh. Di samping Qin Tinting dan Li Wanshui juga menunjukkan permusuhan yang kuat, yang merupakan pengekangan alami di antara wanita. Hahaha. Chen Sisi tiba-tiba tertawa. Chen Shao, ketiga bawahanmu ini agak menarik. Sisi, kenapa kamu keluar? Qin Chen tersenyum pahit. Ini adalah divisi seni bela diri. Waspadalah terhadap orang-orang kuat yang memata-matai Anda, kata Qin Chen. Chen Shao, jangan khawatir, kecuali itu ahli di ranah guru suci. Jika tidak akan ada orang lain yang bisa mendeteksi keberadaanku, kata Chen Sisi seraya tersenyum. Dan kemudian dia berkata lagi, aku tidak keluar, lalu bagaimana jika kamu dirampok oleh wanita lain? Kata Chen Sisi. Dia tertawa kecil dan memeluk Qin Chen. Di samping melihat ini, Ao Qingling, Qin Tinting, dan Li Wanshui nampak tercengang. Apakah kamu wanita yang dicari oleh Tuan Muda Chen? Tiba-tiba mereka bertiga sepertinya memikirkan sesuatu. Dan mereka semua menunjukkan kepahitan. Qin Chen telah mencari seseorang selama ini. Dan mereka secara alami tahu. Menurut mereka wanita ini akan merayu Chen Shao. Tetapi mereka tidak mengira bahwa wanita ini adalah wanita Chen Shao. Kecantikan yang Chen Shao cari-cari selama ini. Dan saat ini tiba-tiba hati mereka bertiga terasa pahit. Oke, saya sudah memilih hadiah untuk Anda semua, Anda tahu, kata Qin Chen. Suasana di pengadilan membuat Qin Chen sangat pusing dan dia hanya bisa mengeluarkan perisai kosong dan juga jangkrik langit berbintang yang telah ditukar olehnya di kuil harta karun sebelumnya, dan kemudian memberikannya kepada Ao Qingling dan yang lainnya untuk mengurangi rasa malu mereka. Melihat hadiah itu, mata Ao Qingling berbinar dan mereka semua tidak bisa melepaskannya. Sangat gembira. Sepertinya aku masih mengenal wanita dengan baik, kata Qin Chen seraya tersenyum di dalam hatinya. Terkadang wanita adalah makhluk yang begitu sederhana. Ao Qingling dan yang lainnya mengambil hadiah dari Qin Chen dan bahkan langsung mengenakan pakaian jangkrik langit berbintang. Menunjukkan tubuh anggun mereka di depan Qin Chen nampak sangat bahagia. Di samping Chen Sisi juga mengenakan jubah bulu phoenix yang dibeli oleh Qin Chen. Segera temperamen seluruh orang itu lebih menarik dan mempesona.
Bahkan pakaian seperti peri membuat pesona tubuhnya semakin sakral, seolah-olah peri 9 hari datang. Chen Shao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah mengutak-atik sebentar, Aokilin dan yang lainnya bertanya kepada Qin Chen. Jangan khawatir, kamu baru saja ditugaskan ke gua ini. Energi suci surgawi dan bumi di sini sangat bagus. Di bawah bagian gunung 9 matahari, harus ada pena suci tingkat surgawi. Pertama, telan napas dari pena suci ini dan gabungkan. Basis kultivasi Anda harus ditingkatkan. Dan saya juga tidak tahu siapa orang di belakang Merongtian. Saya juga perlu mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Kata Qin Chen, matanya berkedip. Semua jenis informasi sedang dihitung dan disimpulkan. Dia harus memiliki kepercayaan penuh, sehingga di masa depan tidak akan ada yang berani memprovokasi Aokilin dan yang lainnya. Qin Chen kemudian menyapu sidik jarinya dengan kedua tangan dan langsung meletakkan formasi besar di bawah gunung 9 matahari. Tiba-tiba seluruh bagian gunung 9 matahari tertarik ke langit dan bumi, bergemuruh, dan itu langsung memasuki cakram Geo Qian Kun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.